Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Chandrasari MPD. Profesi saya saat ini adalah dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan, khususnya pada bidang pendidikan matematika. Riwayat pendidikan yang saya tempuh adalah S1 dan S2 Pendidikan Matematika, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi pendidikan S3 pada bidang manajemen kependidikan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu adalah 1. Geometri dasar dan ruang, 2. Matematika diskrit, 3. Media pembelajaran, 4. Pengantar dasar matematika, 5. Mikroteaching, 6. Metode penelitian pendidikan dan penulisan ilmiah, dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Geometri Dasar dan Ruang dengan kode mata kuliah MTK 104205. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diprogramkan untuk mahasiswa di semester 2 yang memiliki beban 3 SKS secara teori. Serta tidak ada mata kuliah prasyarat karena Geometri Dasar dan Ruang merupakan mata kuliah dasar. Mahasiswa yang melakukan pemrograman pada mata kuliah ini adalah sebanyak 24 mahasiswa pada semester genap 2022-2023. Ruang lingkup pada mata kuliah ini adalah Geometri Dasar dan Ruang. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa menguasai substansi dan konsep dasar teoritis matematika, meliputi geometri dasar dan ruang yang mendukung pembelajaran matematika di pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut, serta dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran mata kuliah Geometri Dasar dan Ruang yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami konsep geometri pada geometri dasar dan ruang. 2. Mahasiswa dapat menyajikan konsep geometri dasar dan ruang serta membuat contoh pengaplikasiannya. 3. Menguasai konsep geometri dasar dan ruang secara deduktif aksiomatif. 4. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep geometri dasar dan ruang secara deduktif aksiomatif. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Geometri Dasar dan Ruang ini ada 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mewujudkan sikap religius. Yang kedua, menghargai dan mengakui keindahan matematika dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pada aspek keterampilan umum, 1. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berbeda di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan 1. Menguasai konsep dan prinsip pedagogi didaktik dan analogi matematika serta keilmuan matematika untuk menerapkan, merencanakan, dan mengevaluasi pembelajaran inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill.
Yang kedua, menguasai konsep teoritis matematika yang mendukung pembelajaran matematika di satuan pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengaplikasikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian pendidikan matematika untuk masyarakat luas dengan percaya diri, efektif, dan koheren. Pada kemampuan khusus, mahasiswa diharapkan 1. Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran matematika yang telah tersedia secara inovatif dan teruji. 2. Mengembangkan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan matematika melalui pemikiran secara logis, kritis, sistematif, inovatif, dan kreatif. 3. Mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan kemasyarakatan melalui pemikiran secara logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif. Materi perkuliahan dan topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah 1. Aksioma, definisi, dan prinsip awal geometri. 2. Segi banyak. 3. Luas. 4. Kesejajaran dalam bangun dasar. 5. Segitiga lanjutan. 6. Menggambar benda ruang. 7. Garis dan bidang. 8. Kesejajaran dalam bangun ruang. 9. Sudut antara dua garis bersilangan dan garis tegak lurus pada bidang. 10. Proyeksi dan sudut antar garis dan bidang. Dan 11. Jarak atau garis hubungan terpendek. Dalam penyampaian materi, sumber belajar yang digunakan menggunakan modul perkuliahan geometri dasar dan ruang yang tengah dalam penyempurnaan pada tiap aspeknya untuk segera didaftarkan untuk mendapatkan haki. Buku referensi yang digunakan adalah karya Glencoe pada tahun 2001 dengan judul Geometry, Concept and Application, Teacher Workflow Edition. Teknik yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi mahasiswa, digunakan model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok kecil. Delivery dilakukan dengan penyampaian penjelasan materi dengan menggunakan modul ajar yang dilakukan oleh dosen secara langsung. Interaction dengan membangun komunikasi interaktif dengan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa dapat juga melakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas dan latihan yang ada di modul. Assessment, dosen memberikan penugasan atau kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dibahas dengan mengerjakan soal yang terdapat pada modul ajar. Bobot penilaian mata kuliah ini yang disepakati pada awal kontrak perkuliahan dimulai adalah 1. Partisipasi yang terdiri dari kehadiran dan keaktifan sebesar 20%. 2. Tugas yang sebesar 25%. 3. Ujian tengah semester sebesar 25%. 4. Ujian akhir semester sebesar 30%. Di mana kehadiran mahasiswa minimal tercapai 75% dari total pertemuan, yaitu 14 pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Berikut adalah cuplikan salah satu proses perkuliahan mata kuliah Geometri Dasar dan Ruang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dengan sholawat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan sholawat Al-Fatihah ini nantinya perkuliahan
walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman juga akan proyeknya, pekerjanya itu di bangun ruang yang lain. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar terkait bagaimana caranya kita menggambar sebuah bangun ruang yang baik, gitu ya. Nah, harus diperhatikan juga di sini adalah sudut-sudutnya, ortogonal. Ya, ortogonal dulu ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau kita mau menggambar sebuah kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, maka dipilih bidang frontalnya. Bidang frontal itu adalah bidang yang sejajar dengan dua dimensi yang kita gambar. Makanya sama tulis ini dua dimensi ya. Bentuknya 3 dimensi. Tapi kalau kita menuliskan di sini akan menjadi 2 dimensi. Nah, bidang frontal gitu ya, itu adalah yang dia itu lurusnya atau presisinya itu sama dengan bidang yang kita gunakan. Contohnya misalkan ada gambar di sini. Ini dulu deh gambarnya ini. Nah, ini kira-kira bidang frontalnya yang mana? Misalnya kita kasih nama ya, A, B, C, D, E. Gambar yang pertama ini bidang frontalnya yang mana? A, B, C, D, E. A-nya atas, B, C, D, E. Berarti bidang frontalnya adalah A, B, E. Ya, A, B, E. Yang belakang nih, itu adalah bidang frontalnya. Terus kalau misalkan ini bidang frontalnya berarti ada 2 ya, bidang yang belakang, sebelah belakang juga ada yang belakang. Nah, ini mungkin kalau di pandangan mata kita ini kan kayak esek gurihnya yang bidang belakang itu kan kayaknya lebih kecil gitu ya. Ukurannya tidak sama, tapi pada kenyataannya pada dunia 3 dimensinya dia ukurannya sama. Nah, inilah bagaimana gambar sebuah bentuk 3 dimensi dibawa ke 2 dimensi. Jadi memang akan ada penyesuaian tertentu. Contohnya nanti ada di sudut-sudutnya juga, kemudian bidang yang diproyeksikan ini. Sebagai bidang frontal, perbandingan proyeksinya adalah setengah dan sudut-sudutnya adalah tidak lebih dari 40, harus lebih dari 30. Jadi lebih dari 30 derajat kurang dari 40 derajat. Ini ada sebuah bukit itu. Ini kan ya. Ini A-nya dari mana? Dari atas ke bawah sini ya. B-nya di sini. C, D, ya kan? E, F, K. Ini adalah bangun ilustrasi dulu ya, ilustrasi dari ruang kubus A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini kan bidang frontalnya apa? A, B, F, A, B, F, E ya. Yang mana sama belakangnya? Nah, ini kan kubus. Nah, sekarang yang kita mau cari itu adalah bidang frontalnya apa? AC, GE. Ketentuannya yang lain apa? Saya tulis dulu. Perbandingan proyeksi. Perbandingan proyeksinya berapa? 1/2 ya. Kemudian apa lagi? Sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya 30 derajat. Oke. Kita mau gambar bidang frontalnya ACGE. Berarti pertama yang harus kita gambarkan itu adalah bidang frontalnya. Nah, ACGE itu sebenarnya sisi atau apa dia? Diagonal apa? Diagonal ruang. Kira-kira ya, kalian kan sudah belajar di geometri dasar gitu ya. Di sini juga ada. ACGE itu bentuknya presisi persegi atau persegi banyak. Persegi panjang. Sisinya yang sama
sudah tahu ya bentuknya dia persegi panjang. Berarti kan ini nanti bentuknya gini. Yang ini sama dengan ini. Oke, kita mau bentuk ACGE. Oke, berarti memanjang gini ya. Teman-teman, saya benar-benar juga ya. ACGE itu kan diagonal ruang. Ini kurang panjang sedikit. Biar sudah nampak? Silahkan digambar. Terus kemudian langkah-langkahnya ya. Oke, pokoknya sudah digambar ya. Langkah-langkahnya juga sudah. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu adalah terkait dengan garis dan bidang. Nah, di garis dan bidang ini nanti kita akan melihat bagaimana sih ketentuan terkait dengan garis yang berada pada bidang. Kemudian diharapkan nanti kalian juga akan bisa tampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis dan bidang. Nah, indikatornya untuk pada bab ini itu adalah terkait dengan bidang, 2 bidang, garis bidang, dan 3 bidang. Jadi kebanyakan nanti kita akan membahas terkait dengan ketentuan gitu ya, bagaimana antara bidang dengan yang bidang satu dan bidang yang lain, apakah bidang itu saling berpotongan atau bagaimana. Nah, nanti ada contoh. Nah, kita masuk ke materi. Di sini teman-teman juga sudah bisa melihat di modulnya ya. Oke, di sini ada bidang. Nah, ada aksioma di sini. Aksioma itu apa? Di awal pembahasan perkuliahan kita dulu. Masih ingat aksioma itu apa? Sesuatu yang ini ya, ketentuan yang tidak perlu dibuktikan atau dari sebuah dalil yang tidak perlu dibuktikan. Nah, pada geometri ruang ini itu dibutuhkan paling tidak ada dua aksioma. Aksioma yang pertama adalah melalui 2 buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah garis? Kalau kita membuat sebuah garis itu hanya butuh 2 buah titik. Itu aksioma yang pertama. Dan di aksioma kedua, jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar tersebut. Jadi ini ada kaitannya dengan sebuah garis dengan sebuah bidang. Nah, ketentuannya di sini kalau misalkan ada 2 titik persekutuan, maka garis lurus tersebut itu bisa dinyatakan bahwa dia berada di atau berada terletak di bidang tersebut. Ya. Nah, di sini nanti dari aksioma tersebut, dari aksioma di atas dapat diturunkan menjadi beberapa teori. Untuk teorema yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Jadi kalau teman-teman cuma punya 2 titik itu belum bisa membuat sebuah bidang. Jadi teman-teman kalau mau bikin bidang baru itu harus ditentukan dari 3 titik. Ya, nanti di latihan soal ada nih kita pakai terkait dengan teorema. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin garis itu cukup dengan 2 titik udah cukup. Kemudian yang teorema yang kedua. Teorema yang kedua adalah sebuah bidang itu bisa dibentuk dari 1 buah garis dan juga 1 buah titik. Karena pada dasarnya 1 garis itu kan dibuat dari 2 buah titik. Jadi bisa dikatakan bahwa teorema yang kedua ini kalau kita mau bikin sebuah bidang kita juga bisa menentukan dari 1 garis dan 1 buah titik. Atau titik itu harus di luar garis ya, tidak berada di garis tersebut. Untuk teorema ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Jadi kalau misalkan ada 2 buah garis berpotongan, dia bisa dikatakan akan membentuk sebuah bidang. Tapi kalau di garisnya sejajar, kira-kira bisa nggak itu membuat sebuah bidang baru?
dia harus garisnya adalah bentuk koma. Karena kalau sejajar dia bisa dua garis itu bisa terletak di bidang yang berbeda. Ingat yang contohnya kan kubus ini deh, sejajar itu yang mana ya? ACGE contoh misalnya. CG itu kan terletak dia sejajar dengan DH apa? Sejajar kan? Tapi bisa jadi CG ini dia tidak terletak di bidang yang sama dengan DH. Contoh misalnya, si CG ini terletak di bidang ACEG. Oke, clear? Tapi DH ini terletak di bidang ADHE. Nah, dia tidak terletak di dua bidang yang di satu bidang yang sama. Saya ingin teman-teman duduknya berkelompok, gitu ya. Kita coba selesaikan satu, barang 1, 2, 3 atau KB. Atau salah satunya gitu ya. Pada latihan. Kan lumayan ya kita kerjakan bersama gitu ya. Bocoran ya, keluar gitu, keluar ketika luas mungkin gitu ya. Bidang H dan bidang U. Bidang H V ya. Bidang H ini yang di bawah, bidang V ini yang di samping yang ke kiri ya. Kemudian disuruh ketentuannya di sini ada sebuah titik A di bidang H, kemudian ada juga titik B dan C di bidang V. Nah ini ya. Ini ada BC di bidang V, A di bidang H. Terus itu disuruh melukiskan sebuah bidang yang melalui ketiga titik ini, A, B, C. Nah yang pertama teman-teman bisa lakukan dari teorema itu. Mbak Sefanya tadi yang Mbak Doris tadi yang pertama kali apa yang dilakukan apa? Menarik, ya nanti bahasa dari siapa? Garis dari sana ke sana. Ya, ada titiknya, namanya apa? B dan C, kenapa? Mau tanya dulu, kenapa yang ditarik pertama adalah B dan C? Karena pada yang kelas garis itu berhabis. Oke, Mas Nawal mengatakan teman-teman nanti dulu yang nomor 2 dulu nah dengar dulu. Jadi Mas Nawal mengatakan bahwa kenapa BC yang dihubungkan karena melalui dua titik bisa dibuat sebuah garis. Benar. Yang pertama kali dibuat adalah BC ini. Hanya saja belum tepat. Belum tepatnya bagaimana? Gambar ini belum sempurna. Karena kenapa tiba-tiba ada titik A ini kemudian dihubungkan dengan ini? Kan nggak ada hubungannya nih, nggak ada dua garisnya, nggak ada dua titiknya. Bagaimana caranya titik A ini bisa berhubungan dengan titik yang di sini itu harus jelas. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di sini.
bidang A dengan bidang B itu kan punya garis perpotongan. Kalau ada garis perpotongan nanti ada garis titik perpotongannya. Oke, ketemu ya titiknya di sini ya. Ini membentuk sebuah titik ya. Baru setelah ini dia bisa dihubungkan melalui titik A. Dari sini kan ada titik potongnya lagi ya, yang pada tepian gitu ya. Itu ada di titik ini dan juga di sini. Nah, dari situ kita bisa tarik sebuah. Jadi gambarnya akan menjadi seperti itu. Jadi misalkan kita katakan ini bidang B gitu ya, bidang B-nya di sini ya. Bidang B itu melalui titik A, titik B dan titik C. Sebenarnya tidak harus garisnya di sini. Kalau misalkan kita mau gambar di sini juga bisa. Sini bidangnya. Berarti nggak harus sekitar. Harus. Bidang nggak harus selimpah. Oke ya, teman ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Belum ya. Silakan disimpan pertanyaannya untuk minggu depan, direnungi lagi. Barangkali nanti menemukan pertanyaan setelah teman-teman mengerjakan soal nomor 6 dan 7. Jadi kita sedikit refleksi yang sudah kita pelajari hari ini adalah terkait dengan bagaimana caranya menggambar sebuah ruang yang kita bekerjanya di sini adalah di kubus, tapi bidang horizontalnya ditentukan. Kemudian juga kita mempelajari beberapa teorema dari aksioma yang menentukan dari garis dan bidang. Jadi bagaimana garis dan bidang itu saling berhubungan. Ada beberapa teorema, kalau tidak salah tadi ada 6 teorema yang sudah teman-teman pelajari. Dan ini adalah teorema ini nanti yang memberikan bekal kalian untuk mengerjakan soal-soal semacam ini. Terima kasih untuk hari ini, untuk mengakhiri perkuliahan kita agar berkah juga kalian sama dengan di awal perkuliahan kita gitu ya. Kita baca selawat bersama. Nanti perjalanan teman-teman pulang dan juga ilmu yang teman-teman dapatkan pada hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Ibu Afifah sehat selalu ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video salah satu proses pembelajaran mata kuliah Geometri Dasar dan Ruang yang saya lakukan. Semoga video ini memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.